Shalom keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini di awal pekan kita boleh bersama-sama kembali bersaat teduh. Dan sebelum kita mulai saat teduh kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat awal minggu yang luar biasa. Kami boleh kembali bersaat teduh. Berikan firman-Mu Tuhan, di mana kami masih belajar tentang kekudusan yang Kau mau. Urapi kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar masih dalam seri kekudusan dan saya beri judul sharing pada hari ini adalah hamba kebenaran. Berbicara tentang hamba, hamba itu tidak punya hak. Hamba hanya mengerjakan apa yang diinginkan oleh tuannya. Itu sebabnya setelah kita ditebus, kita ini menjadi hamba daripada Tuhan. Memang anak, tetapi kita disebut hamba kebenaran. Mari kita sama-sama melihat sebuah kebenaran. Apakah yang diinginkan Tuhan setelah kita ditebus olehnya? Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 22, bagaimana Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma supaya mereka selalu ingat untuk membawa hidup mereka sebagai hamba kebenaran dimanapun mereka ada. Untuk apa kita menjadi hamba kebenaran? Roma 6 ayat 19 sampai dengan 22 berkata begini, Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Kalau kita setelah ditebus membawa hidup ini sebagai hamba kebenaran, artinya seseorang yang hanya mengerjakan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya. Alkitab katakan menjadi hamba kebenaran akan membawa kita kepada pengudusan. Setelah kita ditebus, status kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang telah dikuduskan. Orang kudus begitu. Nah, Tuhan mau setelah kita memiliki status sebagai orang kudus, Tuhan mau kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Apa maksudnya? Pengudusan atau hidup dalam kebenaran yang menjadikan kita kudus. Hidup dalam kebenaran menjadikan kita ada di area kekudusan Tuhan. Hasilnya apa? Bukan hanya hidup yang kekal, tetapi ada banyak hal yang baik yang akan bisa kita nikmati kalau saudara dan saya hidup sebagai hamba kebenaran. Saya lanjutkan, ayat 20. Sebab waktu kamu menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya apa? Waktu kita jadi hamba dosa, yang kita lakukan cuma dosa dan kebenaran tidak ada dalam hidup kita. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semua itu ialah kematian. Artinya kalau seseorang membawa hidupnya sebagai hamba dosa, maka seseorang akan mengalami, akan mendapat banyak hal yang memalukan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang berbuat dosa, lalu dengan bangganya, ini loh aku terima kemuliaan. Gak ada. Dosa yang diperbuat, dosa yang terus dikerjakan, akan membuat kita malu, bahkan kesudahannya adalah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi setelah ditebus, kita bawa hidup kita sebagai hamba kebenaran. Yang melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Menjadikan kita, saudara dan saya, ada di area pengudusan Tuhan. Kesudahan dari semua itu adalah hidup yang kekal. Tapi selama hidup kita menjadi hamba kebenaran, melakukan kebenaran. Pengudusan yang ada dalam kehidupan kita karena kebenaran yang kita lakukan. Menjadikan kita selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan selama kita hidup di muka bumi. Doa saya, teruslah menjadi hamba kebenaran. Karena Tuhan sudah menebusmu dari dosa. Dan Tuhan ingin engkau mengalami pengudusan yang terus-menerus.
karena engkau menjadi hamba kebenaran. Dan ujung daripada hamba kebenaran bukan hanya kebaikan yang kita terima di muka bumi, bukan hanya mujizat yang kita terima di muka bumi, bukan hanya segala perkara ajaib janji Tuhan yang digenapi, bukan saja itu. Tetapi kesudahannya adalah kita pasti memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Baik, sama-sama kita akan sama-sama berdoa, kita akan akhiri, dan besok kita akan lanjutkan seri-seri pengajaran tentang kekudusan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, biarlah kami terus menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi menjadi hamba dosa yang mengerjakan dosa, yang menjadikan kami menerima rasa malu yang luar biasa dan ujungnya adalah kematian. Tetapi kalau kami menjadi hamba kebenaran setelah kami menerima penebusan, setelah kami menerima status yang baru sebagai orang percaya, biarlah hamba kebenaran yang mengerjakan kebenaran firman-Mu menjadikan kami terus ada di area kekudusan-Mu. Dan ujung daripada kehidupan kami yang kudus adalah hidup yang kekal. Mari angkatlah tanganmu. Sekarang pagi ini terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak dari Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan berkati hari ini. Shalom.